Assalamualaikum rekan-rekan mahasiswa, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap berbahagia. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, khususnya untuk rekan-rekan mahasiswa dari Prodi Desain Komunikasi Visual, mata kuliah Komik. Hari ini kita akan mengambil tema pembicaraan mengenai struktur visual komik. Terdapat beberapa definisi mengenai komik, yang pada intinya menyebutkan bahwa komik merupakan suatu karya terjuxtaposisi atau berkesinambungan atau secara populer dan kerennya disebut sebagai sequential art dengan melibatkan unsur-unsur dari struktur visual maupun struktur non-visual. Struktur non-visual identik dengan narasi, plot, penceritaan yang membingkai atau mengawal struktur visual sehingga mampu menyampaikan pesan yang terkandung di dalamnya. Struktur visual merupakan struktur dari segala unsur tampak atau visual dalam komik. Terdapat beberapa teori dasar dari mereka yang sudah pakar atau kompeten di bidang komik. Yang pertama, dari Will Eisner mengatakan bahwa komik merupakan susunan dari gambar atau picture dan kata atau word, tanpa mengecilkan elemen yang lain, bahwa kedua elemen tersebut merupakan elemen dasar dari struktur visual komik. Permainan komposisi keduanya menghasilkan berbagai pengalaman berkarya dan membaca. Pengalaman tersebut didasarkan pada pengalaman estetis. Yang kedua, dari Scott McCloud, melengkapi pernyataan dari Will Eisner tadi, bahwa komik merupakan susunan dari gambar, kata, serta berbagai tanda-tanda lainnya. Tanda-tanda lainnya tersebut antara lain panel, balon kata, hingga warna dan tekstur. Scott McCloud melihat komik sebagai suatu fenomena semiotika yang sedikit banyak dekat dengan sinematografi. Segala unsur visual dan komposisinya memiliki harga penting dalam karya komik. Selain itu, gaya visual yang berbeda berpengaruh pada relasi komik dan pembacanya. Yang ketiga, dari Mario Saraceni. Saraceni melakukan pendekatan analogi kebahasaan atau linguistik dalam komik, di mana komik dianalogikan sebagai suatu kalimat yang tersusun atas kata utama dan kata pendukung. Struktur komik dianalogikan sebagai struktur gramatikal. Kata utama dalam komik adalah gambar atau pic dan kata atau word. Analogi kata pendukung diantaranya adalah panel, gutter atau quote di antara panel, balon kata baik dialog atau monolog, serta balon kata untuk narator atau narasi. Struktur komik ini seolah mengikat bahwa apabila terjadi elemen yang hilang, maka rawan ditolak sebagai bentuk karya komik. Kasusnya adalah seperti yang hadir dalam silent komik. Mereka tidak menggunakan kata sama sekali, atau hanya menggunakan sedikit onomatopoeia. Hal ini menurut teori ini sangat menyusahkan karena ada unsur yang hilang, yaitu kata. Selanjutnya yang keempat adalah dari Primadi Tabrani, masih dengan analogi kebahasaan, yaitu bahasa rupa. Dalam suatu karya sekuensial terdiri dari aktivitas objek wimba, aktivitas tata ungkap dalam, dan aktivitas tata ungkap luar. Wimba identik dengan imaji. Wimba terbagi atas isi wimba dan cara wimba. Isi wimba merupakan objek yang ditampilkan dalam gambar tersebut. Sedangkan cara wimba dapat diartikan juga berbagai macam cara yang digunakan untuk memvisualisasikan suatu objek hingga gambar atas objek tersebut bercerita. Contohnya, misalnya gambar seorang yang sedang makan. Secara isi wimba, orang makan itu banyak sekali. Apakah dia makan pakai tangan, makan pakai sendok. Kemudian ketika dia makan pakai tangan, apakah di situ di zoom di area tangan atau close up di area muka dan tangan, atau seperti bagaimana yang akan tertampil dalam panel tersebut? Atau mungkin juga berpengaruh pada sudut pengambilannya dan sebagainya, sehingga orang makan dengan tangan ini mampu bercerita tertentu. Misalnya dia sangat sedih sehingga makannya dengan tangan, atau dia sedang berpesta pora sehingga makan dengan tangan, atau yang seperti apa. Selanjutnya adalah tata ungkap dalam. Tata ungkap dalam adalah relasi antara imaji yang terdapat dalam satu ruang panel. Dalam satu ruang panel itu terdapat
gambar misalnya, dan juga kata, atau mungkin di sana juga melibatkan onomatopoeia. Nah, semua yang tertampil dalam satu ruang panel ini adalah tata ungkap dalam. Sedangkan tata ungkap luar ada relasi antar panel, seperti yang tadi panel 1 dengan panel sebelumnya atau sesudahnya, atau dalam rangkaian panel dalam satu halaman dengan halaman sesudahnya atau sebelumnya, sehingga tercipta relasi koherensi. Sedangkan mengenai unsur-unsur komik, yang pertama adalah gambar. Gambar merupakan sesuatu yang identik dengan komik. Komik tanpa gambar itu bukan berarti adalah komik. Komik tanpa gambar itu bukan komik. Tapi kalau komik tanpa kata bisa kita telaah dengan berbagai metode yang lain. Gambar dalam komik terdiri atas gambar karakter dan gambar setting. Gambar karakter merupakan subjek-subjek dalam komik yang secara dramatik berperan sebagai tokoh protagonis atau antagonis, ataupun tokoh utama dan tokoh figuran. Sedangkan gambar setting merupakan gambar yang mendukung atau menjadi latar. Perannya antara lain adalah untuk menunjukkan lokasi, waktu, kondisi, maupun emosi tertentu. Fonogram, atau kita biasa menyebutnya kata dalam komik, sebagai peringatan bahwa ketika kita melihat komik, itu kita sedang membaca yang ada di sana atau melihat yang ada di sana. Kata yang ada di sana, kita tidak pernah sama sekali mendengar. Untuk itu, perlu diterjemahkan dari indera pendengaran ke indera penglihatan. Fonogram dalam komik terbagi atas fonogram yang berfungsi sebagai monolog atau dialog, narator, dan juga onomatopoeia. Monolog atau dialog digunakan sebagai media diskusi antar karakter atau dengan pembaca, sehingga terjadi interaksi antara komik dengan pembacanya. Narasi yang diwakilkan dengan fonogram narator digunakan untuk menerangkan suatu kondisi kepada pembaca. Biasanya narasi ini ada di satu balon kata narasi sendiri. Onomatopoeia berfungsi sebagai peniru unsur bunyi tertentu secara alami, baik itu efek suara yang dramatis seperti misalnya suara tembakan, suara burung, suara desir angin, bahkan suara perut pun juga bisa, sehingga menarik perhatian pembaca. Panel dan balon kata. Panel berfungsi membingkai wimba atau imaji baik gambar maupun fonogram yang ada di dalamnya. Ragam panel memiliki berbagai variasi yang dapat digunakan untuk mendukung dramatisasi cerita. Ada panel yang full panel secara kotak, atau ada yang bentuknya mungkin agak trapesium atau menyesuaikan dengan tempat. Juga ada panel non-panel yang dia tidak perlu menggambarkan satu garis panel, namun pembaca sudah paham bahwa itu adalah bagian dari panel tertentu. Balon kata, baik dialog atau narasi atau narator, memiliki fungsi untuk membingkai fonogram dan menunjukkan siapa yang sedang melontarkan pernyataan. Selain itu, ragam balon kata disesuaikan dengan intonasi, timbre, atau fenomena-fenomena suara lainnya yang sesuai dengan kebutuhan cerita. Misalnya ketika kita berbisik, kita akan menggunakan balon kata yang titik-titik. Ketika kita sedang berteriak, maka balon katanya mungkin menggelegar dan sebagainya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi rekan-rekan mahasiswa Desain Komunikasi Visual.